Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Rizmi Jantusmar dengan NPM 022724112237 dari kelas 3F Program Studi Akuntansi. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tugas ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Syariah yang dibimbing oleh Bapak Dr. Suwito. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai peran lembaga dan industri pendukung dalam pengembangan perbankan syariah. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke pembahasannya. Perbankan syariah saat ini semakin berkembang pesat. Bahkan menurut data OJK, pangsa pasar bank syariah terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap produk keuangan halal semakin tinggi. Namun, bank syariah tidak bisa beroperasi sendiri. Ia membutuhkan dukungan dari berbagai lembaga lain, baik lembaga negara, lembaga syariah, lembaga pendidikan, teknologi, hingga industri global. Tanpa dukungan tersebut, produk bank syariah tidak bisa terstandarisasi. Prinsip syariah tidak bisa diawasi, SDM tidak bisa berkembang, ekosistem tidak dapat tumbuh. Karena itu, peran lembaga pendukung sangat vital untuk memastikan bank syariah berjalan dengan aman, terpercaya, dan sesuai prinsip Islam. Definisi perbankan syariah. Perbankan syariah adalah sistem perbankan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan hukum Islam, khususnya yang bersumber dari Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Bank syariah tidak menggunakan sistem bunga. Sebagai gantinya, bank menggunakan akad syariah seperti murabahah, jual beli dengan margin, mudharabah bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola, musyarakah kerjasama antara modal, ijarah sewa menyewa, dan yang terakhir istisna pemesanan barang. Hal-hal yang dilarang dalam keuangan syariah yaitu yang pertama, riba. Riba adalah tambahan yang dipungut dari pinjaman dalam bank syariah diganti dengan sistem bagi hasil. Yang kedua, gharar. Gharar adalah ketidakjelasan transaksi seperti objek tidak jelas, harga tidak jelas, waktu tidak jelas. Dan yang ketiga, maisir. Maisir adalah segala bentuk spekulasi atau perjudian. Prinsip utama perbankan syariah bukan hanya keuntungan, tetapi keadilan, transparansi, keberkahan, dan keseimbangan sosial. Peran lembaga keuangan syariah. Selain bank syariah, ada beberapa lembaga keuangan penting lainnya, yaitu yang pertama, Bank Umum Syariah atau BUS. Bank besar yang memberikan layanan lengkap seperti tabungan, pembiayaan, kartu debit, hingga mobil banking. Yang kedua, Unit Usaha Syariah atau UUS. Unit syariah dari bank konvensional, contohnya seperti Bank BNI Syariah sebelum spin-off. Yang ketiga, BPR Syariah atau BPRS. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang fokus ke usaha kecil dan mikro. Yang keempat, BMT yaitu Baitul Mal wa Tamwil, koperasi syariah yang membina masyarakat kecil, pedagang UMKM, hingga usaha mikro.
Yang kelima, lembaga zakat, wakaf, dan infak seperti Basnas dan BWI. Lembaga ini mendukung bank syariah dalam pengentasan kemiskinan, pendanaan sosial, pemberdayaan ekonomi umat. Dengan adanya lembaga keuangan syariah yang beragam ini, layanan syariah bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat dari kota hingga pelosok. Regulasi dan kebijakan. Regulasi adalah pilar utama agar perbankan syariah berjalan stabil. Lembaga pengatur utama adalah yang pertama, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. OJK mengawasi izin operasional, kesehatan bank, manajemen risiko, dan keamanan konsumen. Yang kedua, Bank Indonesia (BI) mengatur kebijakan moneter dan memastikan sistem pembayaran syariah berjalan dengan lancar. Yang ketiga, DSN MUI (Dewan Syariah Nasional) mengeluarkan fatwa mengenai kehalalan produk bank, contohnya seperti fatwa murabahah, fatwa mudarabah, fatwa wakalah bil ujrah, fatwa ijarah. Keempat, Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Setiap bank syariah wajib memiliki DPS. Tugasnya yaitu mengawasi produk agar sesuai syariah, menilai akad, menandatangani laporan syariah bank. Dengan adanya lembaga ini, bank syariah terjaga dari pelanggaran prinsip Islam. Edukasi dan pelatihan. Peningkatan SDM merupakan kunci pengembangan bank syariah. Edukasi dilakukan oleh yang pertama, perguruan tinggi, jurusan ekonomi syariah, akuntansi syariah, dan perbankan syariah kini semakin banyak. Yang kedua, lembaga sertifikasi profesi atau LSP keuangan syariah menyediakan sertifikasi kompetensi seperti sertifikat DPS, sertifikat manajemen risiko syariah, sertifikasi pembiayaan syariah. Yang ketiga, pelatihan perbankan syariah diselenggarakan oleh bank, lembaga training, atau pemerintah. Tujuannya adalah mencetak SDM yang paham prinsip syariah, menguasai ilmu ekonomi modern, hingga siap menghadapi kompetensi global. Inovasi produk perbankan syariah. Produk bank syariah terus berkembang seiring kebutuhan masyarakat. Contohnya inovasi yang semakin populer. Yang pertama, KPR syariah tanpa denda keterlambatan menggunakan akad murabahah atau istisna. Yang kedua, kartu pembiayaan syariah. Mirip kartu kredit tetapi tanpa bunga. Yang ketiga, tabungan haji dan umroh dengan akad mudarabah. Yang keempat, digital banking syariah, contohnya mobil banking syariah, e-wallet, hingga kris syariah. Yang kelima, fintech syariah. Layanan keuangan syariah berbasis teknologi seperti P2P lending syariah, crowdfunding syariah, pembiayaan online syariah. Inovasi ini penting agar perbankan syariah tidak kalah dengan bank konvensional. Kerjasama internasional.
Indonesia bekerja sama dengan berbagai negara di bidang ekonomi syariah, misalnya Malaysia sebagai pusat keuangan syariah di dunia, Arab Saudi dalam pembiayaan haji, Uni Emirat Arab dalam investasi syariah, Bahrain sebagai pusat penelitian ekonomi Islam. Kerjasama ini membantu Indonesia standar syariah internasional, memperbaiki regulasi, mengembangkan inovasi produk, meningkatkan strategis global. Tantangan pengembangan perbankan syariah. Ada beberapa tantangan yang masih dipahami. Yang pertama, literasi keuangan syariah masih rendah. Banyak masyarakat belum memahami akad-akad syariah. Yang kedua, persaingan dengan bank konvensional. Bank konvensional lebih besar, jaringan lebih bagus, teknologi lebih maju. Yang ketiga, jumlah kantor cabang bank syariah masih sedikit. Yang keempat, keterbatasan SDM syariah. Dan yang kelima, kurangnya promosi dan sosialisasi. Yang keenam, teknologi digital yang belum maksimal. Masih banyak bank syariah tertinggal dalam digitalisasi. Namun, tantangan tersebut bisa diatasi melalui kolaborasi lembaga pendukung dan kebijakan pemerintah. Peran teknologi dalam perbankan syariah. Teknologi saat ini menjadi fondasi utama bank syariah. Ada beberapa penerapannya. Yang pertama, fintech syariah. Membantu masyarakat mendapatkan pembiayaan halal dengan proses cepat. Yang kedua, digital payment syariah. Kris syariah, e-wallet syariah, dan virtual account syariah. Yang ketiga, automate compliance. AI membantu memeriksa apakah transaksi sesuai syariah. Yang keempat, online customer service syariah. Yang kelima, keamanan syariah berbasis blockchain. Untuk meningkatkan transparansi dan mencegah transaksi tidak halal, teknologi membuat bank syariah lebih efisien, cepat, dan dekat dengan generasi muda. Yang ketiga, edukasi dan pelatihan SDM. Yang keempat, inovasi produk syariah. Yang kelima, teknologi yang modern. Keenam, kerjasama internasional. Dan yang ketujuh, dukungan pemerintah dan masyarakat. Jika semua komponen ini bekerja secara sinergis, maka perbankan syariah akan semakin maju, profesional, dan mampu menjadi pilihan utama masyarakat di era ekonomi modern. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenis-jenis lembaga pendukung perbankan syariah. Selain bank syariah itu sendiri, terdapat berbagai lembaga pendukung yang berfungsi memastikan kegiatan perbankan berjalan sesuai prinsip syariah. Antara lain, Dewan Syariah, fungsi industri pendukung dalam pengembangan produk. Industri pendukung seperti fintech, perusahaan teknologi, biro riset, dan lembaga edukasi memiliki peran strategis. Misalnya, membantu bank syariah melakukan riset pasar agar produk lebih tepat sasaran. Mengembangkan teknologi pembayaran, mobile banking, dan digital onboarding nasabah. Memberikan pelatihan terkait manajemen risiko syariah dan analisis keuangan.
menjadi mitra dalam menciptakan produk keuangan yang lebih variatif dan modern. Pentingnya literasi dan sosialisasi. Salah satu masalah utama perbankan syariah adalah kurangnya pemahaman masyarakat. Maka, lembaga pendukung berperan dalam menyelenggarakan seminar, webinar, dan workshop, menyusun modul pelatihan mengenai dasar-dasar ekonomi syariah, melakukan kampanye digital, konten edukasi, dan kolaborasi dengan influencer atau instansi pendidikan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan minat dan kepercayaan publik terhadap perbankan syariah. Tantangan lain dalam perkembangan perbankan syariah. Selain tantangan yang sudah dijelaskan, ada beberapa tantangan penting lainnya. Kurangnya SDM profesional syariah, banyak bank syariah kekurangan tenaga ahli yang benar-benar memahami baik aspek syariah maupun aspek perbankan modern. B. Standarisasi produk yang masih berbeda-beda. Setiap bank kadang memiliki implementasi akad yang tidak sepenuhnya sama, sehingga mempengaruhi persepsi masyarakat. C. Kompetensi dengan fintech dan bank digital. Layanan cepat, murah, dan praktis dari fintech membuat perbankan syariah harus berinovasi lebih agresif. D. Skala ekonomi yang masih kecil. Karena pangsa pasar syariah belum sebesar konvensional, efisiensi operasional menjadi tantangan tersendiri. Transformasi digital dalam perbankan syariah. Peran teknologi kini menjadi unsur penting dalam perkembangan industri keuangan syariah, termasuk mobile banking syariah yang semakin lengkap, penggunaan AI untuk analisis kelayakan pembiayaan, blockchain untuk memastikan bahwa transparansi akad, digitalisasi proses pembukaan rekening dan pembiayaan. Semua ini membantu layanan syariah menjadi lebih mudah diakses oleh masyarakat luas. Struktur ekosistem perbankan syariah. Agar perbankan syariah berjalan dengan baik, diperlukan sebuah ekosistem yang saling mendukung, terdiri dari lembaga regulator seperti OJK, Bank Indonesia yang berperan dalam pengawasan bank syariah, pengaturan standar operasional, menjaga stabilitas keuangan. Yang pertama, lembaga syariah seperti DSN, MUI, dan DPS di setiap bank yang memastikan produk sesuai fatwa syariah. Yang kedua, pelaku industri terdiri dari bank syariah, unit usaha syariah, koperasi syariah, fintech syariah, serta lembaga keuangan mikro syariah. Yang keempat, lembaga pendukung seperti editor syariah, konsultan keuangan syariah, perusahaan asuransi syariah, lembaga penelitian, universitas, dan lain-lain. Dengan bekerja sama, seluruh pihak ini menciptakan sistem keuangan syariah yang solid dan berkelanjutan.
Peran asuransi syariah. Sebagai pendukung perbankan, asuransi syariah memiliki hubungan erat dengan bank syariah, terutama dalam pembiayaan. Fungsinya antara lain meminjam resiko pembiayaan nasabah, misalnya pembiayaan rumah, menyediakan perlindungan untuk aset-aset bank, memberikan rasa aman bagi nasabah hingga mau mengambil produk pembiayaan. Dalam istilah industri, peran ini dikenal sebagai bankataful, yaitu kerjasama bank syariah dengan perusahaan asuransi syariah. Manajemen risiko dalam perbankan syariah. Perbankan syariah memiliki manajemen risiko yang sedikit berbeda dari bank konvensional karena adanya akad dan prinsip syariah. Risiko yang dikelola antara lain, risiko syariah adalah risiko produk tidak sesuai prinsip Islam. Risiko pembiayaan, ketidakmampuan nasabah untuk mengembalikan dana. Risiko pasar, perubahan nilai aset. Risiko operasional, yaitu kesalahan prosedur dan sistem. Lembaga pendukung seperti auditor syariah, konsultan risiko, dan analisis perbankan membantu bank mengelola risiko ini. Standarisasi akuntansi syariah. Perbankan syariah menggunakan standar akuntansi yang berbeda karena adanya akad-akad syariah. Di Indonesia, standar akuntansi syariah mengatur cara pencatatan transaksi berbasis akad, pengakuan pendapatan hingga bagi hasil, penyusunan laporan keuangan syariah, perlakuan aset dan kewajiban sesuai prinsip Islam. Hal ini memerlukan peran profesional akuntansi syariah serta lembaga edukasi yang mencetak tenaga ahli di bidang ini. Hubungan perbankan syariah dengan pemerintah. Pemerintah memegang peran penting sebagai pemupuk ekosistem syariah. Tugas pemerintah yaitu untuk menyediakan regulasi pro-syariah, membangun infrastruktur penunjang seperti sistem pembayaran syariah, memberi dukungan melalui program seperti harmonisasi sistem keuangan nasional, memberi insentif untuk industri syariah termasuk UMKM berbasis syariah. Dengan adanya dukungan pemerintah, pertumbuhan bank syariah menjadi lebih kuat dan tertara. Pengembangan UMKM melalui bank syariah. Bank syariah sangatlah berperan dalam pengembangan UMKM karena akad syariah lebih fleksibel untuk usaha produktif. Ada beberapa layanan untuk UMKM antara lain yaitu pembiayaan modal kerja berbasis murabahah, pembiayaan bagi hasil, mudharabah dan musyarakah, pendampingan usaha dan pelatihan, manajemen syariah, kolaborasi bank syariah dengan koperasi dan lembaga mikro syariah. Dengan dukungan ini, banyak UMKM dapat berkembang tanpa harus berurusan dengan riba atau beban bunga yang tinggi.
Peran media dan konten edukasi syariah. Perkembangan perbankan syariah saat ini juga diperlukan oleh konten digital dan media yang menyebarkan edukasi syariah. Media berperan dalam meningkatkan literasi masyarakat, menghilangkan stigma bahwa perbankan syariah itu ribet, menjelaskan keunggulan syariah dibandingkan dengan konvensional, mendorong generasi muda lebih paham tentang ekonomi Islam. Influencer keuangan syariah, video edukasi dan artikel ekonomi syariah memberi andil besar dalam peningkatan pemahaman publik. Masa depan perbankan syariah. Walaupun kita belum kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa perkembangan perbankan syariah sangat bergantung pada dukungan lembaga dan industri pendukung untuk mencapai perkembangan yang optimal. Dibutuhkan yang pertama regulasi dan pengawasan yang kuat. Yang kedua, lembaga keuangan syariah yang amanah.